wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di gedung G15 ini dalam rangka ujian akhir semester dengan pola presentasi. Tanpa memperpanjang kata-kata pembukaan, saya langsung saja masuk ke materi kita. Sebelumnya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang mana saya sendiri sebagai moderator Muhammad Nabil Sabarul Riyadi dan rekan saya Farid dengan NIM 23105304. Saya Reza Bila dengan NIM 2310951012. Saya Fakir dari Daftar dengan NIM 2310951005. Saya Muhammad Ilham Gunawan dengan NIM 2210953029. Kali ini kami membahas terkait revitalisasi sistem kabel bawah tanah yang berada di Pasar Raya Padang, yang mana pembahas pertama yaitu Fakran. Kepada Fakran dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di mana untuk pertama itu kita akan membahas tentang gambaran proyeknya. Di mana untuk gambaran proyek revitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem kabel bawah tanah di Pasar Raya Padang yang telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun. Seiring dengan pertumbuhan beban listrik yang pesat di pusat perdagangan ini, infrastruktur existing menghadapi tantangan terma dan degradasi isolasi yang signifikan. Di mana untuk strategi mencakup penggantian kabel SLPE lama yang mengalami degradasi akibat water drying atau pembebanan lebih, peningkatan kapasitor konduktor atau uprating dan mengakomodasi beban masa depan, dan instalasi jalur baru menggunakan teknologi smart monitoring. Simulator ini menyediakan analisis teknik mendalam mengenai performa kapasiti dan efek kulit atau skin effect untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Di mana untuk Bapak dan Dauni dan teman-teman bisa melihat di sini ada distribusi biaya, di mana itu ada instalasi baru dan penggantian kabel dan upgrade kapasitas sebelum dan sesudah grafiknya. Dan tantangan teknis utama yaitu yang pertama ada thermal aging. Akibat isolasi XLPE mengalami percepatan penuaan akibat siklus panas berlebih, maka kenaikan suhu 10 derajat Celcius di atas batas operasi dapat mengurangi umur isolasi hingga 50%. Selain itu terdapat tantangan-tantangan lain seperti water drying, partial discharge, dan selanjutnya itu ada analisis segmen kabel, di mana segmen lama itu 6 km, di mana jenisnya XLPE 150 mm kuadrat tahun 2000. Itu selanjutnya itu segmen upgrade dan juga ada jalur baru. Untuk perbandingan teknis dapat dilihat, pertama itu ada indikator teknisnya yaitu material konduktor. Kabel existing lama itu menggunakan tembaga atau CU standar. Untuk kabel revitalisasi barunya itu tembaga CU high conductivity. Untuk peningkatan atau manfaatnya itu ya tentu saja untuk efisiensi antara arus lebih baik. Selanjutnya itu ada luas penampangnya yang awalnya itu 150 mm kubik itu diubah menjadi 300 mm kubik. Untuk manfaatnya itu kapasitas naik signifikan lebih dari 100% area. Jenis isolasinya kita gunakan yaitu yang pertama itu XLPE generasi awal, kemudian diubah menjadi XLPE 3 retardant. Untuk manfaatnya itu tahan terhadap water drying dan degradasi. Selanjutnya itu kapasitas arusnya yang awalnya itu 280 ampere itu tuh diubah menjadi 450 ampere, di mana untuk arus ini mendukung beban puncak masa depan. Untuk usia pakainya untuk kabel lama itu lebih dari 20 tahun itu tuh dengan kondisi kritis. Sedangkan untuk kabel revitalisasi yang baru ini karena ini akan dibuat maka itu akan masih 6 tahun. Untuk manfaatnya itu riset siklus hidup aset itu lebih dari 30 tahun. Soalnya itu teknologi monitoringnya itu yang lama itu menggunakan manual atau inspeksi berkala, sedangkan untuk kabel revitalisasi baru ini menggunakan real time DTS atau fiber optic. Selanjutnya itu untuk rugi daya, untuk kabel lama ini tinggi, resistensinya tinggi, dan untuk kabel yang baru ini rendah, resistensinya rendah. Tentunya ini akan menghemat biaya operasional dari proyek ini. Selanjutnya faktor lingkungan khusus, adapun faktor-faktor lainnya itu seperti iklim basah, beban lalu lintas, dan kepadatan utilitas. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Fakran. Selanjutnya simulasi skin effect yang akan diterangkan oleh Farid. Kepada Farid dipersilakan. Kemudian untuk selanjutnya ada itu simulasi skin effect. Yang mana ini adalah skin effect-nya adalah fenomena di mana mata listrik itu mengalir pada permukaan konduktor. Yang mana itu akan menyebabkan nantinya adanya ketidakefisienan dalam pengaliran mata listrik.
Yang mana tujuannya di sini ada simulasi skin effect itu untuk memvisualisasikan di mana distribusi dari kerabatan arus yang ada pada konduktor dapat divisualisasikan. Dan juga di sini terdapat simulasi yang mana di sini berkaitan dengan luas penampang yang ada pada konduktor yang berpengaruh kepada pengaliran arus listrik. Baiklah, untuk simulasi skin effect mungkin itu diberikan moderator. Baik, terima kasih kepada Farid. Selanjutnya, Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu simulasi yang pasti. Jadi yang pasti merupakan arus listrik maksimum yang dapat dialirkan secara terus menerus oleh suatu pengantar seperti kabel atau konduktor tanpa menyebabkan kenaikan suhu berlebihan yang bisa merusak isolasi atau membahayakan sistem. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasiti: luas penampang. Semakin besar penampang maka kapasiti semakin besar, dan jenis materialnya seperti tembaga, aluminium, di mana tembaga memiliki kapasiti yang lebih besar dibanding aluminium. Hanya ada jenis isolasi kabel seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi. Lalu ada faktor dari suhu lingkungan. Baik, saya kembalikan ke moderator. jelaskan terkait materi keseluruhan dari pembahasan kami. Selanjutnya saya sebagai moderator akan menutup pembahasan kami terkait dengan analisis keekonomian yang terdapat dalam proyek kami ini. Yang dimana dalam proyek kami ini kelayakan proyek diukur menggunakan parameter return on of investment atau ROI, yang mana penghematan biaya operasional atau OPEX berasal dari pengurangan rugi-rugi daya atau loss berkat penggunaan konduktor yang lebih besar dan material yang lebih baik. Mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.